Halo subscriberku, selamat sore. Kembali lagi buat video kemukus lagi. Walaupun aktivitas produksi bibit sedang off, nah nih tetap ya videonya kemukus. Nah, musim awal hujan ya, musim awal hujan saatnya pertumbuhan kemukus memunculkan tunas yang disertai dengan bunga. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi dan kerontokan bunga? Nah, intinya berikan perlindungan pada bagian akar. Itu yang penting, bisa pakai mulsa, bisa juga dengan membiarkan rumput yang tumbuh di sekitar perakaran. Yang paling penting adalah jangan memberikan pupuk dengan unsur nitrogen yang cukup tinggi. Nah, karena awal musim hujan ini kadar air sudah mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Alhasil jika ditambah lagi dengan nitrogen, pupuk yang berbentuk nitrogen, hasilnya akan merontokkan bunga. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini bibit di pot sudah muncul tunas rambatnya, tapi belum ada rambatannya. Udah coba tak biarkan mau jadi apa. Nah, ini bibit dengan sistem sambung melada. Hasilnya seperti ini. Saya belum punya sambungan yang sampai berbuah 2, 3 atau 4 kali. Alhasil pertumbuhannya seperti ini, terus mati. Ada yang belum sampai buah baru bunga mati. Untuk hasil uji coba di tempat saya kurang memuaskan dan saya pribadi tidak merekomendasikan. Ya, ini aktivitas saya saat ini ya, di pembuatan triplek kebal. Jadi nggak sempat sering buat video ataupun bibit. Nah, di sini nih, nah itu ada pohon cabai Jawa di tembok, di pagar. Butuh perjuangan ini, sore-sore habis hujan mau buat video gabut ke kebun-kebun. Nah, yang penting bermanfaat, mudah-mudahan buat kalian. Nah, ini contoh yang kurang bagus ya. Nah, ini videonya agak gelap karena udah sorean. Nah, ini di pohon mahoni dan sinar mataharinya sangat tidak dianjurkan. Nah, sedangkan harusnya itu pas pada saat bunga, sinar matahari itu ditambah, atau dalam kata lain pas awal musim hujan ini kebutuhan fotosintesis untuk pohon kemukus yang sedang berbunga itu butuh sinar matahari yang lebih. Intinya harus segera dikondisikan. Jika tidak, itu juga pengaruh besar terhadap kerontokan bunga. Nah, di sini ini. Nah, seperti ini. Nah, ini fase pertumbuhan. Ini penanaman bibit dari sulur panjat. Nah, ini seperti ini, bawahnya dibiarkan seperti ini. Alhasil hasil uji coba yang saya lakukan selama 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih, itu malah sehat. Kemukusnya nggak begitu rentan diserang jamur. Tapi yang sering-sering bawahnya dibersihkan malah sangat rawan mati.
Memang dalam pertumbuhan lebih bagus, tapi resiko rentan matinya itu lebih tinggi. Nah ini ya seperti ini, cukup. Nah seperti ini ya, biar lebih jelas. Nah seperti ini, bawahnya itu nggak usah diapa-apain. Kalau mungkin kurang nyaman atau bagaimana, cukup dipangkas tipis-tipis. Nah kalau saya sih saya biarkan aja, yang penting nah atasnya ini, nah ini itu yang menghalang-halangi sinar matahari, upayakan matahari masuk. Itu cara yang sampai saat ini itu cara yang paling efektif. Ini kalian lihat ya, ini yang bawahnya bersih-bersih kayak ini tuh, hasilnya itu kurang bagus tuh, padahal sinar matahari ya cukup masuk. Ini sedang berbunga, ini di pohon kopi teman-teman, ini di pohon kopi, tasarnya pohon kopi. Nah ini bunganya, ini termasuk ada kelainan ya, pohon kemukus dengan tipe seperti ini itu ada kelainan. Ini ada unsur tanda-tanda diserang jamur. Nah yang seperti ini entah itu jenisnya patogen atau jamur yang lain, intinya tanda-tanda rawan mau mati itu seperti ini. Nah kemudian ini di atasnya ya, di atasnya itu ada ini pohon cabai Jawa. Silahkan diperhatikan video awalnya, itu lahannya agak sering dibersihkan ya, maksudnya habis dibersihkan musim kemarau lalu. Dan yang ini enggak sama sekali, enggak dibersihkan, enggak diapain. Ini pohon cabai Jawa. Nanti kita video dari atas, ini dari bawah dulu. Nah ini kemukusnya, nah ini bagus banget. Ini atasnya sudah dikondisikan ya, atasnya udah dikondisikan jadi sinar mataharinya maksimal. Kita video dari atas, matiin dulu. Nah ini penampakan dari atas. Ini seperti ini bunganya memang panjang. Ini biasanya nanti masih bunga 1-2 kali lagi seperti ini baru pentil atau bunga muda pertama. Nah seperti ini. Nah ini cabai Jawanya juga lebih subur dengan metode rumput yang dibiarkan. Cabai Jawanya cukup bagus. Ini ada buahnya itu. Ini yang fase pertumbuhannya sebelah lagi masih seperti ini. Kita video dari samping sini. Waduh, ngejem. Ini pohonnya kecil, tajarnya di pohon gamal. Nih buahnya lumayan banyak tuh. Ini cabai Jawa. Nah kemarin ada yang tanya prospek mana antara kemukus dan cabai Jawa. Nah saya jawab di video ini, kalau sama-sama sehat ya, kategorinya sama-sama sehat, itu sebenarnya sama aja. Intinya begini, cabai Jawa ini panennya 2 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali. Itu yang wajar-wajar aja, yang umum 2 minggu 1 kali. Kenapa dibilang begitu? Masa 2 minggu sekali atau bagaimana? Kita lihat prosesnya. Nih 1 tandan, nanti yang panen ini, terus ini, terus ini. Ini yang hampir bareng dengan ini itu pasti ada. Misalkan ini
kita hidupkan flash dulu. Nah, yang ini panen dulu, terus ini, terus ini, terus ini. Nah, ini kembarannya pasti ada. Nih, ini sama yang ini. Ya, ini, itu. Nah, jadi ini berurutan terus. Jadi 2 minggu sekali panen, 2 minggu sekali panen. Intinya seperti itu. Nah, kalau kemukus itu 1 tahun 1 kali. Tapi dalam 1 pohon biasanya langsung habis. Nah, kalau masalah prospek dan enggaknya itu kita bicara dalam posisi pohon sehat ya. Nah, cabai Jawa itu juga prospek, cuma nyicil dikit-dikit. Kalau kemukus itu juga prospek, pasarnya lebih damai lah, ibaratnya lebih damai. Untuk saat ini lebih damai. Tapi 1 tahun 1 kali. Nah, sekarang dikalkulasi lagi. Kalau misalkan kalian mau nanam cabai Jawa nggak ada masalah. Misalkan dalam 1 lokasi 2000 atau 1000, kemukus juga dalam 1 lokasi. Jadi untuk harian ada, untuk tahunan ada, begitu. Kalau lahannya sedikit ya nggak bisa, nggak ada yang prospek. Lahan sedikit kalau pohonnya besar ya kemukus. Masalahnya cabai Jawa kalau sedikit nggak kerasa, buat jajan anak habis. Logikanya kalau saya seperti itu. Nah, ini awalnya tempat pembibitan. Ini dalam fase pertumbuhan di pohon mahoni. Tuh, memang kalau awal-awal musim hujan itu pesat pertumbuhannya, cuman hati-hati ya. Ini jamur itu belum mulai, bahkan kalau suatu daerah ada mungkin baru mulai. Kita nggak tahu kedepannya curah hujan mau ekstrim atau bagaimana. Intinya 2 tahun belakangan saya uji coba dengan membiarkan rumput yang seperti ini itu lebih aman. Nah, hal ini juga saya bahas, saya sampaikan berkali-kali di video-video saya yang sebelumnya. Nah, ini mulai masuk tahun ketiga. Nah, di tahun ketiga ini saya akan terus lakukan seperti ini. Tidak akan saya otak-atik di bagian rumput-rumput ini. Soalnya yang saya otak-atik itu malah pada kelenger. Jadi saya coba dengan membiarkan ya, teknik membiarkan gulma. Nah, kemudian ini kalian lihat nih. Tuh. Ini di pohon sengon Jawa, pertumbuhannya sangat pesat. Ini tanamnya bareng yang tadi. Itu sudah segini tinggi. Ini sudah los sinar matahari pagi. Sore hanya beberapa persen. Ini di sengon Jawa. Ini yang di sengon Jawa ya. Seperti ini. Tuh. Nah, kemudian di sebelahnya di pohon mahoni. Tuh, seperti itu. Jadi sengon Jawa ini menurut saya itu paling cocok dan paling oke kalau buat tajaran kemukus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya lagi ini juga ada, tapi pertumbuhannya jelek. Nah, ini dan ini di pohon gamal. Nah, seperti ini contohnya teman. Itu perlu dibuang, sisakan 1 untuk calon naiknya tunas rambat. Nah, ini seperti ini. Tuh, gembal ini. Nah, seperti ini.
penampakannya. Dan saran dari saya, jangan diberi pupuk dengan unsur nitrogen yang cukup tinggi, bahkan nggak usah dipupuk karena air hujan ini sudah mengandung nitrogen cukup tinggi. Nah, yang kedua, jangan diapa-apain. Di bagian bawahnya jangan diapa-apain. Misalkan kalian itu belum ngapa-ngapain lahan saya, tapi ada rendaman air dan bagaimana. Nah, solusinya dijauh-jauh, jangan deket-deket sama pohon itu, dimatikan rumput-rumputnya, nggak usah, agak jauh aja, karena itu tetap bahaya. Ya, terus yang ketiga, upayakan atas dulu dibetulin. Misalkan ada pohon dari sana atau dari mana yang malangin sinar matahari, coba dimaksimalkan mataharinya, sinarnya untuk masuk, insya Allah nanti aman. Nah, bila sudah terlanjur dikasih pupuk kandang, nah ini saya rasa ini pantangan dikasih pupuk kandang. Soalnya yang dikasih pupuk kandang, apalagi dalam skala banyak, itu tetap nggak selamat. Mendingan biarin aja rumputnya, nanti daun rumput atau rumput dedaunan dari rumput yang sudah tua mengering itu akan menjadi kompos secara alami. Dengan proses yang alami itu jauh lebih baik ketimbang kita kasih pupuk kotoran kambing atau kotoran hewan. Untuk pohon kemukus seperti itu hasil uji coba saya selama 2 tahun seperti itu. Nah, saya rasa nggak bisa banyak waktu atau membuat video yang lebih panjang karena waktunya sudah sore, hujan pula. Nah, bagi yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas subscribe dan like-nya untuk semua penontonku. Terima kasih.